Nama saya Niaria. Nama saya Fatimatul Zahro. Nama saya Cindy Aulia. Nama saya Siti Stefatul Zahra. Kami dari kelas 12 BDP 2 akan mempresentasikan tentang materi e-commerce. Pengertian e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Menurut Mariza Arvina dan Robert Marpaung, e-commerce atau yang lebih dikenal sebagai e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Faktor pendukung e-commerce: 1. Cangkupan yang luas. 2. Proses transaksi yang cepat. 3. E-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. 4. E-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. 5. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Karakteristik e-commerce: terjadi transaksi antar dua belah pihak, adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Jenis-jenis transaksi e-commerce: business to business atau B2B, juga disebut B2B atau B2B, adalah bentuk transaksi antar bisnis seperti yang melibatkan produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Secara sederhana, pengertian B2B atau bisnis ke bis mengacu pada bisnis yang dilakukan antar perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen individu. Bisnis ke bisnis berbeda dengan transaksi bisnis ke konsumen, bisnis to C, dan bisnis ke pemerintah, B2G. Transaksi bisnis ke bisnis adalah suatu yang umum dalam rantai pemasokan barang yang khas, karena perusahaan membeli komponen dan produk seperti bahan baku untuk digunakan dalam proses manufaktur produk. Jadi kemudian dapat dijual kepada individu melalui transaksi bisnis ke konsumen. Business to customer atau B2C merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contohnya, Anda memiliki bisnis makanan, lalu ketika Anda menjual makanan kepada konsumen perorangan, berarti bisnis Anda B2C. Tetapi, jika Anda menjual makanan dalam jumlah besar kepada bisnis lainnya, berarti bisnis Anda adalah B2B. Consumer to consumer atau C2C. Consumer to consumer merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Biasanya, jenis e-commerce ini membutuhkan wadah atau perantara untuk menghubungkan serta mempertemukan antar konsumen sehingga dapat terjadi transaksi. Banyak metode pembayaran yang dapat dilakukan, misalnya dengan cash on delivery atau COD. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah OLX, website yang salah satu bisa menjual produk barang bekas dari penjual ke konsumen. Consumer to business atau C2B merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Non-business electronic commerce meliputi kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain-lain. Intra-business organizational electronic commerce. Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain. Jenis-jenis konsumen kegiatan transaksi e-commerce. 1. Konsumen individual. Konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media. 2. Konsumen organisasi. 3. Konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet yang terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, resellers,
organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Konsumsi dilakukan untuk membuat produk baru maupun melakukan modifikasi. Konsumen e-commerce didasarkan pada perilaku konsumsinya. 1. Impulsive buyers. Konsumen ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dan mengkonsumsi produk yang ditawarkan. 2. Passion buyers. Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan. 3. Window shopper. Konsumen yang sekedar browsing atau surfing. Keuntungan e-commerce: 1. Produk dan layanan bervariasi. 2. Mempersingkat rantai distribusi. 3. Pembayaran lebih mudah. 4. Brand lebih dekat dengan konsumen. 5. Peningkatan kualitas layanan. 6. Belanja kapan saja. 7. Efisiensi biaya. Kekurangan e-commerce. Beberapa kekurangan dari e-commerce adalah sebagai berikut. 1. Ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. 2. Kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. 3. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. 4. Hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. 5. Rawannya melakukan transaksi bisnis online. 6. Warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dan dengan produk asli.